Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul kembali pada hari Minggu untuk memuliakan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Desember, kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kita juga akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Mari kita masuki di bulan yang baru ini dengan rasa penuh ucapan syukur karena kita dapat melalui tahun ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami sungguh merasakan bahwa kami ada saat ini itu oleh hanya karena kemurahan Engkau Tuhan. Makasih ya Tuhan, pimpin kami Tuhan di bulan ini agar kami dapat mengakhiri tahun ini dengan baik Tuhan. Dan biarlah di tahun 2022 kami percaya adalah tahun yang baru untuk kita semua. Pintu-pintu Engkau bukakan dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih ya Tuhan, dan sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau hadir dimanapun kami berada, karena kami percaya saat Engkau hadir ada kemenangan. Saat Engkau hadir, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang datang dengan berbeban berat kami pulang dengan penuh kelegaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, mari kita sama-sama meninggikan Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus Allah yang baik. Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber dari segalanya di dalam kehidupan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari kita katakan selamanya, selamanya. Amin. Tuhanlah sumber kekuatan kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuki firman Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus menjamah tubuh kita, dan hidup kita akan diubahkan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita nyanyikan ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, tiada Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan dalam ibadah raya kita pada bulan Desember ini. Dan sekarang kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Bapa, Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh beribadah saat ini. Kami sudah memuji Engkau Tuhan lewat pujian kami. Dan sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan ambil alih jam pemberitaan firman ini. Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang dari Allah turun atas hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas dia. Semua yang mendengarkan boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, mempersiapkan kami untuk memasuki kehidupan
yang lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir pemberitaan firman Tuhan ini nanti kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan untuk itu saudara mempersiapkan roti dan anggur. Nanti kita akan masuki perjamuan kudus. Haleluya. Saudaraku, kita telah memasuki pada bulan yang terakhir tahun 2021, bulan Desember, minggu pertama. Dan kita memiliki tema pada bulan Desember ini, yaitu Yesus datang kembali. Dan berkenaan dengan tema kita bulanan, yaitu Desember ini, Yesus datang kembali, saya mengambil tema pada minggu pertama ini yang berkenaan dengan tema bulanan kita, yaitu Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang percaya. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini menjelaskan bahwa Yesus yang akan mengalami kematian, lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dan di sana dia akan menyediakan tempat bagi kita. Setelah itu Yesus berkata, dia akan datang kembali. Dan dikatakan membawa kita, orang-orang yang percaya, ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Saudaraku, bahwa Yesus sudah lahir ke dunia, di mana orang percaya merayakannya, yang kita sebut hari Natal. Kemudian Yesus sudah mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga, di mana orang-orang percaya merayakan yang kita sebut hari Jumat Agung dan hari Raya Paskah. Yesus sudah naik ke surga, di mana orang-orang percaya merayakannya yang kita sebut hari kenaikan Yesus ke surga. Semua ini sudah digenapi. Dan yang satu ini, yaitu kedatangannya kembali, belum tiba. Akan tetapi Alkitab menjelaskan dia akan segera datang kembali, dan hal itu pasti digenapi. Seperti nas yang sudah kita baca, saudaraku, pada saat ini, yaitu memang Yesus akan datang kembali. Nah, oleh karena itu, berkenaan dengan tema pada hari ini, yaitu Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang percaya. Ada 3 hal yang penting yang saya mau sampaikan berkenaan dengan tema kita pada hari ini.
Apa saja itu? Yang pertama, apa kata Alkitab tentang kedatangannya kembali? Yang kedua, apa tujuan kedatangannya kembali ke dunia ini? Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap kedatangannya kembali? Mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Yang pertama, apa kata Alkitab tentang kedatangannya kembali? Saya mencatat di sini, saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yaitu, yang pertama, mari kita lihat dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 7, ayat 12 dan ayat 20. Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 12-nya, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lalu yang terakhir ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal 22 ini 3 kali mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Kitab nubuatan ini berkata, aku akan datang. Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Saudara lihat, kalau 3 kali itu menandakan serius. Jadi apa kata Alkitab? Yang pertama dalam kitab Wahyu pasal 22 ini ayat 7, 12 dan 20, Yesus akan datang segera. Perhatikan, segera dikatakan, aku akan datang segera. Dan ini serius sampai 3 kali. Apakah kita masih abai terhadap kedatangan Tuhan ini? Saya mau mengatakan, nanti kita lihat bagaimana Yesus sendiri pun sudah memberikan gambaran-gambaran itu. Nah, yang kedua kita lihat apa kata Alkitab tentang kedatangannya. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44, demikian firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi, Alkitab mengajarkan kita jangan abai, tapi siap sedia, karena Dia akan datang seperti kitab Wahyu tadi yang sudah kita baca, bahwa segera akan datang. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia yaitu Yesus Kristus datang pada saat yang tidak kita duga. Jelas, saudara. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Kemudian surat Petrus menulis surat kepada jemaat di perantauan kepada orang-orang Yahudi dalam suratnya 2 Petrus pasal 3 ayat 10, bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu seperti pencuri. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5
ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Lalu kita lihat lagi apa yang dikatakan dalam surat Petrus 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Perhatikan saudaraku. Seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi dunia ini akan hilang lenyap, saudara. Dengan jelas Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus akan datang kembali dan tidak ada seorang pun. Di situ dikatakan menduganya seperti pencuri. Mana ada orang yang tahu kalau rumahnya akan dimasuki pencuri? Yesus mengajarkan, kalau tahu orang tersebut pasti sudah siap dikatakan. Namun luar biasa bahwa kita diajarkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat 44 bahwa oleh karena itu supaya siap sedia. Sudah kita siap sedia? Semisalnya Tuhan datang segera. Dan saya berharap semua kita siap. Katakan amin. Iya. Yang terakhir, yang ketiga saya catat di sini. Alkitab berkata tentang kedatangannya. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Perikop ini, saudaraku, kedatangan anak manusia. Tidak ada yang tahu dikatakan. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu kapan Yesus datang ke dunia ini. Apalagi saudara dan saya. Jadi dari 3 pembacaan firman Tuhan hari ini tentang kedatangannya, kita sudah bisa mempersiapkan diri. Tidak ada seorang pun yang tahu dikatakan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, jangan saudara berkecil hati. Memang kita tidak tahu kapan saatnya, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, kita tidak tahu. Tetapi Yesus sendiri telah memberitahukan kepada kita orang-orang yang percaya bahwa kedatangannya Dia sudah berikan tanda-tanda, tinggal saudara dan saya melihatnya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 6 dan 14, saudara lihat di situ. Matius 24, saudaraku. Ya, perikopnya di situ jelas. Ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu, di situ temanya. Tapi kalau kita baca, saudaraku, bahwa ini panjang, bahwa ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Saudara boleh baca di situ nanti di dalam Matius pasal 24 ini. Ya, mulai ayat yang ke-6 sampai 14. Coba kita lihat di situ dikatakan, ya, ayat yang tandanya di situ, saudaraku. Ya, dalam Matius pasal 24 itu.
Saudara boleh baca tentang banyak, ya. Saya akan bacakan saja, saudara perhatikan. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, perhatikan, sudah seberapa banyak tanda-tanda ini yang sudah digenapi. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, tanda-tanda ini sudah hampir semua digenapi. Kita tidak tahu kapan kedatangannya. Saya yakin dan percaya setiap kita jangan pernah lengah dan mengikuti firman Tuhan supaya kita selalu siap sedia. Haleluya. Amin. Itulah yang pertama yang saya sudah sampaikan, saudaraku, berkenaan dengan tema kita, yaitu apa kata Alkitab tentang kedatangannya yang kembali. Yang kedua yang perlu kita ketahui, saudaraku, ini penting. Apa tujuan kedatangannya kembali? Ada dua hal penting. Yang pertama, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34, saya akan bacakan. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34, firman Tuhan berkata demikian. Perikop di Alkitab saya, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan seterusnya, saudaraku. Bagaimana Yesus datang kembali untuk menghakimi. Yang di sebelah kanannya akan masuk, menerima, dikatakan tadi, kerajaan surga itu. Dan kambing-kambing yang digambarkan, saudaraku, akan dihukum. Jadi kedatangan Yesus yang kedua, tujuannya yang pertama adalah Yesus akan datang sebagai hakim dan sebagai raja. Matius 25 tadi ayat 31 sampai 34, saudara. Dia datang sebagai hakim yang akan menentukan orang yang masuk ke surga dan yang akan dihukum ke neraka. Dia bertindak sebagai raja. Itulah tujuan Yesus datang kembali, saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara,
Bukan hanya Alkitab menjelaskan itu. Al-Quran juga berkata, Isa Al-Masih, Yesus itu akan datang sebagai hakim yang akan menentukan orang yang diselamatkan atau tidak. Iya. Jadi kalau sudah ada dua, saudaraku, sudah sangat kuat. Jadi artinya kedatangan Yesus yang kedua sebagai hakim dan raja yang menentukan orang masuk surga atau tidak. Wow. Oleh karena itu, saudara, jangan main-main. Jangan pernah menjadi lemah imanmu di dalam Yesus Kristus. Dia akan datang segera. Jadi tujuan kedatangan Yesus kembali yang pertama adalah dia datang sebagai hakim dan sebagai raja. Yang kedua, Yesus akan datang, yaitu menjemput orang yang percaya kepadanya dan membawa ke surga. Itu yang dikatakan tadi dalam pembacaan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 3. Perhatikan, saya ulang pembacaan ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas, dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada dia, membawa masuk surga. Saya berharap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini akan dibawa oleh Yesus masuk surga. Amin. Iya, haleluya. Itulah tujuan Yesus datang kembali. Seperti tema kita hari ini, bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Sekarang kita akan memasuki poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu bagaimana sikap kita terhadap kedatangannya. Iya. Bagaimana sikap saudara dan sikap saya untuk firman Tuhan yang kita dengar bahwa dia akan datang kembali. Alkitab mengajarkan kita di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 13 dikatakan demikian, saudaraku. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tentang apa? Tentang kedatangannya. Perikop ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita sudah tahu ceritanya. 5 gadis bijaksana membawa pelita dengan minyak, saudaraku, yang ada cadangannya, yang ada persediaannya. Tetapi gadis-gadis yang bodoh itu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ketika mempelai datang, yaitu gambaran Yesus Kristus itu, saudaraku, mempelai laki-laki itu, mereka bangun, pelitanya sudah mau padam. Dan ketika mereka minta kepada gadis-gadis yang bijaksana, mereka tidak mau, nanti kekurangan. Lalu ketika mereka pergi untuk membeli, mempelai datang, sudah ditutup pintu. Oleh karena itu ayat 13-nya Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi sikap kita, saudaraku, tentang kedatangannya harus seperti 5 gadis bijaksana ini, yaitu berjaga-jaga. Saudaraku, berjaga-jaga itu seperti apa? Ada satu gambaran yang luar biasa yang perlu kita pelajari soal berjaga-jaga. Ada
rumah, katakanlah kedutaan besar atau rumah orang hebat, itu bisa dijaga security 24 jam. Kebetulan rumah kami, kompleks kami, Permata Hijau Permai, Blok BR kami itu kita dijaga oleh security bergantian 24 jam dijaga. Itu satu gambaran. Security ini berjaga-jaga. Kita tidur, mereka tidak tidur, berjaga-jaga terus seperti itu. Tapi ada satu gambaran yang luar biasa yang perlu kita ikuti, yaitu pasukan pengawal presiden atau pas pampres itu, saudaraku. Wow, tidak bisa lengah satu detik pun. Mereka terus siaga untuk menjaga presiden. Itulah orang berjaga-jaga, standby terus, dengan siap terus. Mereka mempersiapkan diri agar mereka tetap fit. Dan saya mau berharap kepada kita pun, kita akan tetap fit iman kita, bersiap sedia seperti pas pampres ini. Kita berjaga-jaga. Haleluya. Kata berjaga-jaga, saudaraku, di dalam Alkitab itu mencakup apa saja? Mari kita lihat. Berjaga-jaga itu harus mencakup dua hal penting. Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan ini sudah dekat, dikatakan. Yesus akan datang kembali. Berjaga-jagalah, dikatakan, saudaraku. Kata-kata berjaga-jaga ini yaitu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Inilah kata-kata berjaga-jaga harus mencakup hal ini. Menguasai diri. Jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Artinya berjaga-jaga itu mencakup menguasai diri dan selalu berdoa. Katakan amin. Haleluya. Ini gambaran yang seharusnya berjaga-jaga dalam doa seperti ini. Mari kita lihat. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Perhatikan baik, saudaraku. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Saudara perhatikan, ini gambaran bahwa berjaga-jaga itu harus mencakup berdoa. Jangan tertidur. Yesus mengingatkan, ini gambaran saudaraku, saudara dan saya harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Jangan tertidur imanmu. Tertidur secara fisik, ini adalah gambaran rohani supaya kita jangan tertidur iman kita, jangan tertidur rohani kita. Kita selalu berjaga-jaga, siap sedia, dan selalu berdoa. Doa suatu kekuatan yang sangat dahsyat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, saudara. Jadi bagaimana sikap kita terhadap kedatangan kembali? Yang pertama, berjaga-jaga seperti gadis-gadis yang bijaksana yang sudah kita baca tadi, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita? Mari kita baca dulu 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ini tentang hari Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Perhatikan saudaraku, Alkitab mengatakan tentang kedatangannya akan banyak nanti tampil pengejek-pengejek yang mengatakan mana tentang kedatangan Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita, bagaimana sikap kita tentang kedatangannya. Yang pertama tadi, supaya kita berjaga-jaga. Yang kedua, jangan sampai saudara dan saya menjadi pengejek-pengejek tentang kedatangannya. Artinya, sikap kita tentang kedatangannya bukan malah menjadi pengejek karena ia belum datang. Jangan sampai, saudara. Kita harus terus siap dan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir saya mau bacakan kepada kita. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudaraku, kita harus seperti burung Raja Wali yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Dan saya berharap saudara dan saya mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan untuk menanti-nanti kedatangannya yang kedua kali. Biarlah firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar boleh membekali kita. Kita sudah mendengarkan
Apa kata Alkitab tentang kedatangannya? Apa tujuan kedatangan Tuhan untuk membawa saudara dan saya? Dan bagaimana sikap kita tentang kedatangannya? Biarlah kita selalu siap sedia, berjaga-jaga, tidak bosan. Dan jangan saudara dipengaruhi oleh dunia ini. Kapan waktunya hanya Bapa yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan saya mau katakan kepada saudara dan saya, Yesus akan datang segera. Dan biarlah saudara dan saya boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan selama bulan Desember ini, yaitu tentang kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Mari saudaraku, camkan dan renungkan dan lakukanlah apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kemudian kita nanti akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Pada hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami. Biarlah apa yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami, boleh mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, Yesus. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu ini bagi kami semua. Kami yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu pasti digenapi. Itulah sebabnya hamba berdoa, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya kami betul-betul dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Kami selalu waspada, kami tidak akan pernah lengah. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini, kami betul-betul dipersiapkan. Sebentar kami juga Tuhan akan melakukan perjamuan kudus. Hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati roti yang melambangkan tubuh-Mu yang akan kami makan, memberkati anggur dan sejenisnya yang melambangkan darah-Mu Yesus Kristus yang akan kami minum, mengingat penderitaan-Mu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat perjamuan kudus ini, Engkau menguatkan kami yang lemah. Engkau menjamah kami, menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami percaya kuasa-Mu turun atas setiap yang sakit, disembuhkan. Kami berdoa lewat perjamuan kudus ini Tuhan, mereka yang ragu-ragu dikuatkan imannya oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Kami memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh kami. Yesus ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami diingatkan penderitaan-Mu yang mati di kayu salib. Engkau rela berkorban untuk menebus kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balaskan dengan segala apa yang sudah kami perbuat dan apa yang kami perbuat. Tidak mampu untuk membalasnya. Tapi kami percaya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu itu Tuhan, kami boleh ada sekarang ini sebagaimana kami ada semua oleh karena kasih-Mu yang sudah kami terima. Pakai kami semua Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Lawat kami semua ya Bapa. Biarlah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini dan yang akan melakukan perjamuan kudus ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari saudara peganglah roti, angkat lebih atas kepalamu saudaraku.
Saya akan bacakan firman Tuhan dan nanti saya akan berikan aba-aba. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang angkatlah anggur ini melebihi atas kepalamu, saudaraku, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkanlah syukurmu kepada Dia. Kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tadi, "Inilah tubuhku, inilah darahku, menjadi peringatan akan aku." Kita mengingat Yesus rela mengorbankan tubuhnya tercabik-cabik, mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Saudaraku, mintalah pengampunan dari Tuhan, mintalah penyucian yang daripada Tuhan, dan mintalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang agung. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Sungguh mulia kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, tidak terbalaskan kebaikan-Mu, tidak terbalaskan segala pengorbanan-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami, segala kelemahan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, berkati kami ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat maupun pengerja GPC Raden Saleh, biarlah turun berkat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka. Juga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini, yang menonton video ini, biarlah Tuhan memberkati. Hamba yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh menguatkan kami semua. Lewat perjamuan kudus ini kami boleh dikuatkan. Bapak, hamba terus berdoa bagi jemaat-Mu GPC Raden Saleh. Engkau tahu Tuhan segala kebutuhan keperluan kami, dan Tuhan mencukupkan. Kami terus berdoa buat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Ibadah yang masih online saat ini, Tuhan terus hadir. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berdoa buat rencana perayaan Natal yang akan kami lakukan pada tanggal 18 Desember. Tuhan, hadirlah Engkau, berkati setiap orang-orang yang sudah menyerahkan diri sebagai panitia, biar mereka bekerja dengan kekuatan yang daripada Allah, sehingga perayaan Natal ini betul-betul mendatangkan berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa buat rencana ibadah kami secara offline atau tatap muka pada bulan Januari, kalau Tuhan berkenan mengizinkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah COVID-19 atau varian yang baru jangan memasuki negara kami, jangan memasuki daerah kami di mana kami tinggal, supaya kami dapat beribadah. Itulah kerinduan kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Itulah sebabnya kami berdoa, Tuhan sediakan tempat yang terbaik bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Berkati
para pemimpin kami. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini terus Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati para pemimpin kami untuk terus membawa bangsa ini mencapai Tuhan keadilan dan kemakmuran bangsa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu memberkati bangsa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah seluruh jemaat-Mu GP Siransel Engkau bawa ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang. Di sana lapar dan dahaga kami dipuaskan oleh Gembala kami yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji Engkau Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, sekarang angkatlah tanganmu, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Salam. Tuhan memberkati.